Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di video saya yang kedua ini. Video ini akan membahas mengenai fitur pembuatan slide, dan video ini merupakan video lanjutan dari video yang pertama dalam fitur pembuatan slide pada Microsoft PowerPoint. Oke, selamat menyaksikan. Oke, yang selanjutnya yang kita bahas itu adalah transisi atau transition. Jadi transition itu merupakan efek khusus yang terjadi pada saat slide itu berpindah dari satu slide ke slide yang lain. Nah, kita akan aplikasikan. Kita keluar dulu dari sini. Nah, kita masuk lagi ke yang tadi ya. Nah, di sini saya akan buat beberapa slide ya. Saya hapus. Oke. Kemudian saya tambah slide baru, misalkan title and content. Di sini saya berikan judul, misalkan judul 1. Teks judul 1. Oke, kemudian untuk slide yang kedua saya berikan sama ya. Ini saya masukkan judul 2, kemudian ini teks judul 2. Nah, untuk yang ketiga saya duplicate, kemudian saya ganti teksnya menjadi judul 3. Oke, nah untuk menerapkan transition ya, kita klik ribbon transition. Nah, kemudian di sini ada beberapa macam transition ya. Nah, yang di atas ini adalah subtle, kemudian ada exciting, kemudian ada dynamic content. Nah, kalau subtle ini merupakan jenis transisi yang paling dasar, nah, karena efeknya itu masih sederhana, seperti fade ya, kemudian flash, dan yang lainnya, random bars. Jadi ini yang lebih sering digunakan. Kemudian ada exciting. Nah, untuk exciting ini adalah yang menggunakan efek animasi yang lebih kompleks ya dibanding dengan subtle tadi. Misalkan yang ini ya, line. Nah, seperti itu. Oke, yang kemudian untuk transition yang berikutnya ada dynamic content. Kalau dynamic content ini hanya menggerakkan placeholder yang terdapat pada sebuah slide saja ya. Coba kita klik di sini. Nah, jadi hanya menggerakkan placeholder. Placeholder itu yang ini ya, objek di dalam sebuah slide ya. Baik objeknya itu berupa teks, berupa gambar, atau berupa video, atau objek-objek yang lain. Misalkan pada praktek kali ini kita akan menambahkan slide honeycomb. Nah, kemudian untuk propertiesnya di sini ada sound ya, kita bisa menambahkan sound. Kemudian kita juga bisa menambahkan duration. Ini durationnya dalam satuan detik ya. Nah, kemudian di sini ada klik. Jika kita klik apply to all, artinya kita akan menerapkan transition honeycomb ini kepada seluruh slide. Ya, tapi kalau tidak kita klik, artinya hanya slide ini saja yang kita terapkan honeycomb. Misalkan kita akan terapkan kepada semua slide, kita klik apply to all. Nah, kemudian untuk melihat slide ini transisinya seperti apa, sudah teraplikasi atau belum. Nah, di sini ada tombol preview. Nah, kita klik saja. Ya, ini transisi itu maksudnya pergantian dari satu slide ke slide yang lain ya. Oke. Ini dari slide 1 ke slide 2, tadi pergantiannya seperti itu. Kemudian slide 3, nah, sama semuanya honeycomb. Nah, kemudian slide 4. Oke, nah seperti itu. Nah, sekarang kita akan terapkan transisi yang berbeda pada setiap slide ya. Misalkan untuk slide yang pertama kita gunakan honeycomb, kemudian slide yang kedua itu kita gunakan drip. Nah, kemudian slide yang ketiga kita gunakan glitter,
Dan slide yang keempat kita gunakan airplane. Oke, kita akan preview ya untuk setiap slide-nya. Ini yang pertama, ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Oke, seperti itu. Nah, jangan lupa file ini kita save dulu ya. Cara menyimpannya itu sama, kita gunakan save saja. Kita akan simpan di desktop. Nah, saya akan beri judul latihan 1. Latihan 1. Oke. Untuk save as type-nya kita pilih default saja, yaitu PowerPoint presentation. Kita klik tombol save. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian yang berikutnya adalah animasi. Nah, animasi ini berlaku untuk setiap objek yang ada di placeholder ya. Jadi untuk animasi ini kita bisa terapkan satu persatu pada setiap objek yang ada di placeholder. Kalau transisi tadi itu digunakan animasi untuk perpindahan slide. Nah, kalau yang animation ini ya, ada di ribbon animation, ini animasi yang digunakan untuk setiap objek yang ada pada tiap slide. Nah, seperti itu. Dan supaya lebih menarik, di sini saya akan tambahkan ininya ya, macam-macamnya. Oke, misalkan di sini saya beri teks judul 1, saya copy supaya lebih banyak. Oke, kemudian ini teks judul 2 juga saya copy, kemudian teks judul 3 juga saya copy. Oke, nah berikutnya kita akan terapkan animasi. Nah, untuk menerapkan animasi, kita akan terapkan animasi untuk yang slide pertama dulu di slide judul. Nah, jika diperhatikan pada ribbon animation ini warnanya masih abu-abu, ini artinya belum aktif karena kita belum mengaktifkan placeholder yang mana yang akan kita aktifkan. Nah, sekarang kita klik placeholder yang ini, sehingga akan aktif di sini ya. Nah, untuk animasi ini ada 4 ya, ada entrance, ada emphasis, ada exit, nah, kemudian ada motion pad. Nah, yang ini ya. Nah, untuk entrance ini adalah animasi yang sering digunakan. Ini animasi yang akan mengontrol bagaimana teks atau objek memasuki slide ya. Ini memasuki ya, jadi pada saat objek akan masuk pada slide kita gunakan animasi entrance. Nah, biasanya ini digunakan di awal slide itu untuk memperlihatkan judul. Kemudian emphasis. Nah, kalau emphasis ini akan menekankan pada teks atau objek yang ada pada slide ya, biasanya bekerja setelah dipicu oleh klik mouse ya, seperti itu. Jadi artinya pada saat placeholdernya atau objeknya kita klik, nah, dia akan memiliki objek-objek tertentu yang ada di emphasis. Nah, kemudian exit. Untuk exit ini ya, animasinya ini akan mengontrol bagaimana teks atau objek keluar dari slide, ini kebalikan dari entrance ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah motion pad. Kalau motion pad ini berfungsi menekan animasi yang menekankan pada teks atau objek ya, hampir mirip dengan emphasis ya, tapi pergerakan teksnya ini berdasarkan motion ya, atau pergerak atau padnya ya, seperti lines itu lurus, arcs itu setengah lingkaran, kemudian turns berbelok dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, untuk menambahkan animasi ya kita klik saja. Biasanya yang sering digunakan itu adalah entrance. Kita pilih misalkan zoom. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk efek optionnya kita bisa tambahkan di sini. Kemudian juga untuk durationnya, kalau misalkan ini terlalu cepat, ini bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangi ya. Kemudian startnya ini ada on click, ada with previous, ada after previous. Kalau on click itu artinya pada saat kita klik mouse, nah, animasinya itu akan berjalan. Nah, kemudian ciri bahwa sebuah objek yang ada dalam placeholder sudah diberi animasi itu akan ada angka 1 seperti ini. Angka 1 ini artinya adalah animasi yang pertama. Nah, kemudian kita akan menerapkan untuk animasi yang kedua ya. Nah, untuk animasi yang kedua itu kita bisa klik placeholder yang bertuliskan SMK Negeri 2 Ciamis, kemudian kita klik, misalkan kita
kita berikan efek split. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jika kita ingin merubah urutannya, misalkan yang muncul itu SMK Negeri 2 Ciamis dulu, baru kemudian tulisan simulasi dan komunikasi digital. Ini bisa kita lihat dari animation pane ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ini tinggal kita geser-geser saja ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga dia akan berubah. Oke. Itu untuk animation. Nah, kemudian kita akan coba lihat hasilnya. Untuk lihat hasilnya itu kita bisa gunakan tombol preview yang ada di sini ya. Klik tombol preview. Oke, nah seperti ini ya. Nah, ini adalah efek untuk animasi. Nah, jika kita tambahkan transition tadi seperti ini, untuk animationnya seperti ini. Nah, kita bisa lihat di view-nya, misalkan di sini reading view. Nah, ini transitionnya, transition animation. Nah, ini kita harus menekan klik dulu mouse ya, mengklik mouse, baru dia akan muncul animasinya. Nah, seperti itu ya. Karena yang kita pilih tadi untuk animationnya tadi adalah start on click ya. Kalau with previous atau after previous itu artinya, jika with previous artinya animasinya itu berjalan pada saat slide ini dijalankan. Kemudian kalau after previous artinya si animasi yang kedua ini akan muncul setelah animasi yang pertama. Nah, biasanya untuk memunculkan ini kita bisa menggunakan delay. Nah, di sini delaynya 0 ya, tidak ada delay. Itu mengenai animation. Nah, kemudian fitur yang berikutnya yang akan kita bahas adalah media. Nah, untuk media ini kita akan mencoba menambahkan video ya. Nah, untuk menambahkan video saya akan buat satu buah slide lagi ya. Nah, pastikan slide-nya itu ada kontennya, konten yang seperti ini ya. Insert video, kita klik. Nah, kemudian kita bisa pilih from a file. Artinya kita mengambil video dari hard disk lokal kita. Saya pilih video yang ini misalkan, klik insert. Kita sesuaikan posisinya. Nah, di sini. Nah, kemudian pada saat kita menginsertkan video, sudah otomatis pada PowerPoint itu akan muncul video tools ya, ada ribbon format dan ada playback. Untuk format kita bisa ganti ya, kita bisa ganti bentuk atau format dari frame videonya ini ya, style videonya ini. Misalkan kita gunakan yang ini. Oke. Jika kita jalankan itu hasilnya seperti ini ya. Kemudian jika ini durasinya terlalu panjang ya, kita bisa trim atau bisa kita potong video yang kita inginkan saja ya. Nah, itu ada di playback. Nah, di playback itu ada trim video atau memotong video. Kita klik, kemudian kita arahkan ya, kita arahkan start time, cursor start time dan cursor end time disesuaikan dengan kebutuhan. Misalkan kita hanya menampilkan video dengan start time-nya dari menit ke 156 sampai dengan end time-nya itu adalah 234 misalkan. Nah, kemudian di sini play-nya ya, untuk preview-nya. Kemudian jika dirasa sudah pas, kita bisa klik tombol OK. Nah, sehingga nanti yang dimunculkan itu hanya video yang dipotong saja, seperti itu. Oke, nah kemudian jika kasusnya slide Anda dalam bentuk blank seperti ini, nah, di sini tidak ada icon insert video. Anda bisa menginsertkan video dari ribbon insert yang ada di atas. Kemudian bisa klik insert video yang ada pada grup media. Nah, ini caranya itu sama saja ya, seperti ini. Kalau ini online dari YouTube ya, atau dari link yang lain, atau bisa juga dari hard disk lokal kita. Nah, seperti ini. Itu caranya sama saja.
Oke, yang berikutnya mengenai fitur media ini, jika tadi menambahkan video, kita akan menambahkan audio. Nah, untuk menambahkan audio ini, misalkan kita punya slide ke-6 ini ya, kita bisa klik ribbon insert, kemudian pada ribbon media itu ada audio. Nah, di sini kita bisa record ya, atau kita bisa pilih file audio on my PC ya. Nah, nanti silahkan Anda pilih. Nah, di sini audio file audio yang Anda inginkan. Nah, kebetulan di laptop saya ini tidak ada file audionya. Atau Anda juga bisa merekam ya, record audio. Nah, seperti ini. Untuk memulai merekamnya bisa klik icon yang warna merah ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika sudah selesai itu klik yang warna biru. Kemudian oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Itu untuk audio. Nah, kemudian masih pada pembahasan fitur media. Nah, yang akan kita bahas berikutnya adalah screen recording. Untuk screen recording ini kita bisa merekam layar yang ada di laptop atau komputer kita ya. Caranya saya buat dulu slide yang ke-7. Blank saja. Dari ribbon insert kita bisa klik icon screen recording. Nah, kemudian kita bisa select area yang akan kita record ya, misalkan areanya dari sini sampai sini saja. Nah, kemudian klik icon record. Nah, di sini kita bisa mulai merekam ya. Nah, kita bisa jalankan aktivitas-aktivitas atau pengoperasian yang ada di laptop kita. Nah, jika sudah selesai ya, kita bisa klik icon stop. Nah, nanti akan muncul di sini. Ya, ini bentuknya bisa kita sesuaikan saja seperti ini. Misalkan kita gunakan video style. Nah, seperti ini. Ini adalah screen yang kita record tadi. Nah, seperti itu. Itu adalah fitur media. Oke, yang berikutnya untuk fitur yang terakhir adalah menayangkan presentasi. Nah, untuk menayangkan presentasi ini kita bisa gunakan view ya, yang ada di bawah. Yang ini adalah slideshow view ya. Atau kita juga bisa masuk ke ribbon slideshow yang ada di atas. Nah, di sini kita bisa gunakan from beginning dan juga bisa gunakan from current slide. Nah, kalau from beginning artinya kita mulai dari awal. Kalau from current slide artinya kita mulai dari slide yang sedang aktif. Misalkan seperti ini. Saya akan klik from current slide. Nah, jadi dia akan muncul di slide yang terakhir. Untuk keluar dari sini kita bisa menekan tombol escape. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan icon from beginning. Kalau from beginning itu artinya kita mulai dari awal slide. Nah, kalau kita klik seperti ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ya untuk mode slideshow ini ada beberapa icon ya atau fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini namanya adalah previous ya. Previous ini digunakan untuk menayangkan slide sebelumnya. Nah, kemudian ini ada next. Next ini digunakan untuk menayangkan slide yang berikutnya. Nah, ini ya. Nah, kita ke slide pertama lagi. Nah, kemudian ada laser pointer. Nah, untuk laser pointer itu kalau kita klik, di sini ada laser pointer, ada pen, ada highlighter. Ini seperti layaknya pulpen ya atau penunjuk yang digunakan untuk mempertegas apa yang kita jelaskan. Misalkan kita gunakan laser pointer. Nah, di sini. Misalkan kita akan mempertegas pada tulisan SMK Negeri 2 Ciamis. Nah, kemudian selain itu juga ada pen. Kalau pen kita bisa menandai ya mana teks yang akan kita
perjelas. Kemudian selain itu juga ada highlighter. Kalau highlighter ini seperti stabilo ya. Untuk menghilangkan efek itu semua kita bisa klik erase. Ya, seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada see all slide ya. Nah, yang ini. Ada see all slide. Nah, untuk see all slide itu artinya berfungsi untuk menampilkan semua slide. Nah, kalau kita klik, nah nanti tampilnya akan seperti ini ya. Misalkan kita akan pilih slide yang terakhir. Nah, kemudian ada zoom. Kalau zoom ini untuk memperbesar tampilan slide. Nah, misalkan seperti ini. Nah, itu ya. Untuk kembali lagi kita bisa menekan tombol escape dari keyboard. Nah, kemudian di sini yang ada tanda titik 3 itu adalah more. Nah, more ini adalah menu tambahan lain yang bisa kita gunakan seperti itu ya. Nah, di sini juga ada end show. End show itu adalah untuk mengakhiri presentasi. Nah, seperti itu. Nah, selain dari cara itu tadi yang seperti sudah saya paparkan sebelumnya ya. Nah, tadi di sini ada fitur next. Nah, fitur next ini untuk menuju ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya selain kita menggunakan fitur next ini, kita bisa melakukan klik mouse. Nah, seperti itu, atau bisa menekan tombol enter dari keyboard. Nah, sedangkan untuk mengakhiri slide ya, untuk mengakhiri presentasi selain dari menekan end show ya, kita bisa menekan tombol escape yang ada di keyboard seperti ini, sehingga kita akan otomatis keluar dari slideshow-nya. Nah, itu tadi adalah video terakhir dari saya dalam pembahasan pembuatan slide pada Microsoft PowerPoint. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kita akan bertemu pada video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.